warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Mengungkap kembali daripada buku karangan Imam Ghazali bahwa Sayyid Mansur bin Ammar berkata, saya mempunyai seorang kawan yang tak henti-hentinya melakukan maksiat. Suatu saat dia bertobat. Saya melihatnya banyak melakukan ibadah dan sholat tahajud. Beberapa hari saya kehilangan dia. Saya mendapatkan kabar bahwa ia sakit. Saya pergi untuk menjenguknya. Saat itu saya disambut oleh putrinya yang bertanya, mau menemui siapa? Mau ke si Anu, jawab saya. Putri kawan saya mengizinkannya. Saya masuk ke dalam rumah dan saya lihat ternyata ia berbaring di ruangan tengah. Mukanya kelihatan hitam, matanya pelalakan, dan bibirnya sangat keras. Saya berkata kepada dia, saat itu saya merasakan rasa takut terhadapnya. Kawan, perbanyak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ia membuka kedua matanya dan melihat kepadaku dengan mata yang sangat merah lalu pingsan. Setelah siuman, saya berkata lagi kepadanya, kawan, perbanyak mengucapkan La ilaha illallah. Saya mengucapkan kata tersebut sebanyak 2 kali. Ia membuka kedua matanya lalu berkata, wahai Mansur, saudaraku, kalimat itu telah terhalang terucapkan olehku. Mendengar kata-kata dia, saya spontan bertutur. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali oleh Allah yang Maha Luhur dan Maha Agung. Kemudian saya berkata lagi kepadanya, kawan, di mana sholat, puasa, tahajud dan ibadah malammu itu? Ia menjawab, semua itu saya persembahkan bukan untuk Allah. Taubatku hanya pura-pura. Saya melakukan itu semua tiada lain kecuali supaya disebut oleh orang banyak sebagai orang soleh. Saya melakukan semua itu hanya untuk pamer kepada orang lain. Ketika sedang menyendiri, saya mengunci pintu, merumbaikan tirai rumah, dan saya meneguk minuman memabukkan. Saya menampakkan berbagai maksiat kepada Tuhan. Saya melakukan hal tersebut sangat lama. Suatu saat saya tertimpa penyakit yang sangat berbahaya. Saya berkata kepada putriku, tolong ambilkan Al-Quran. Setelah Al-Quran berada di tangan, saya berkata, ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung ini, berikanlah kesembuhan kepadaku, dan saya tidak akan melakukan dosa selanjutnya. Allah pun memberikan kesembuhan kepadaku. Ketika telah sembuh, saya kembali lagi pada kebiasaan, yaitu mabuk dan melahap kesenangan lainnya. Setan pun merupakan janji yang telah saya tuturkan kepada Tuhan. Saya meneruskan kebiasaan berdosa. Tidak lama kemudian saya menderita sakit yang sangat parah dan hampir merenggut nyawa. Saya meminta kepada keluargaku untuk memindahkan saya ke ruang tengah sebagaimana kebiasaanku kalau sedang sakit. Kemudian saya meminta diambilkan Al-Quran. Lalu saya membacanya kemudian mengangkatnya.
Saya berdoa, ya Allah, demi kehormatan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mulia ini, berupa kalam-Mu, saya meminta Engkau memberikan kesembuhan kepadaku. Allah pun saat itu mengabulkan doaku. Tidak beda dengan sebelumnya, saya kembali menyantap maksiat. Tidak lama kemudian saya terkena penyakit ini. Saya meminta kepada keluargaku untuk dipindahkan dari kamar ke ruang tengah sebagaimana yang engkau lihat sekarang. Saya meminta diambilkan Al-Quran untuk dibaca. Namun aneh sekali. Tidak ada satu huruf pun yang tampak di dalam lembaran Al-Quran tersebut. Saya tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala marah kepadaku. Lalu saya mengangkat kepala ke langit sambil berdoa, ya Allah, demi kehormatan Al-Quran ini, berikanlah kesembuhan kepadaku. Wahai Zat penunggang langit dan bumi. Tiba-tiba saya mendengar suara tanpa jin atau hati yang berbentuk syair yang saya dengar. Engkau bertobat ketika sakit, dan engkau kembali dosa ketika sehat. Sering sekali kesusahanmu, berkali-kali engkau dijauhkan dari petaka yang menimpa. Apakah engkau tidak khawatir kematian datang menemuimu? Padahal dirimu dalam dosa yang terus engkau lupakan. Seketika itu Mansur bin Ammar berkata, demi Allah, tidaklah saya keluar dari rumahnya sehabis menjenguk, melainkan mataku penuh dengan berbagai pelajaran. Belum juga saya sampai ke pintu rumah, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa ia meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mempermainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kehidupan, menampakkan bentuk ibadah sebagai ketaatan, untuk dianggap sebagai orang yang saleh, ahli ibadah. Inilah perbuatan yang amat salah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya. Beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.